Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Masri Banjarnahor. Saya guru agama Kristen di SD N006 Sebeduk, Kota Batam. Saya adalah mahasiswi PPG Batch 3 tahun 2025 dari Institut Agama Kristen Negeri Manado. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Shalom. Shalom. Oke, kita sekarang akan belajar agama. Sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Siap berdoa nanti, Ibu. Siapa yang mau pimpin doa ke depan? Oke, boleh. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kami pada siang hari Tuhan. Kami ingin belajar Tuhan, berkatilah pelajaran kami dari awal hingga akhir. Tuhan, berkatilah teman-teman kami, guru-guru kami. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa anakmu. Haleluya, amin. Oke, silahkan duduk. Yang tidak hadir, ketua kelas ada yang absen? Semua hadir? 4E hadir semua? 4D ya? 4D, oke. Sekarang kita belajar. Minggu kemarin kita belajar apa anak-anak? Tentang apa? Iya, tentang 5 pokok dalam doa. Oke, sekarang kita belajar tentang aku mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah, coba sambil buka buku paketnya halaman halaman 43. Yang menjadi tujuan pembelajarannya yaitu tentang pengertian dari mengasihi. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah halo. Duduk rapi. Ayo coba. Kenapa? Ngapain repot di situ? Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama tadi Bu bilang apa? Arti mengasihi. Siswa peserta didik mampu menjelaskan arti mengasihi. Yang kedua, menjelaskan contoh-contoh dalam mengasihi dalam lingkungan atau sekolah. Oke. Sebelum kita kembali ke materi, coba Ibu tanya dulu. Siapa pernah di sini menolong temannya? Iya, turun tangannya. Siapa di sini siap ditolong merasa senang? Senang nggak kamu kalau ditolong? Senang nggak? Oke, sekarang kita coba Ibu tanya kembali lagi. Arti mengasihi itu menurut kamu apa coba? Arti mengasihi. Pernah nggak kamu mengasihi? Memberi, oke, mantap. Yang lain? Menolong, bagus. Yang kelompok lain? Mengapa? Menghargai, iya juga termasuk. Oke, sekarang kita belajar tentang mengasihi ini. Nanti Ibu jelaskan. Arti mengasihi itu adalah berasal dari kata kasih. Berarti mencintai, mengasihi. Kamu sayang nggak bagi teman sesamamu? Sayang. Sama siapa aja sih kita yang sayang? Coba bilang. Orang tua, bagus. Orang tua sama mama sama nggak? Sama siapa lagi? Sama teman. Sama kakak, sama guru, bagus. Sama siapa lagi? Sama siapa lagi? Sama saudara. Jadi, kalau yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita kelas 4,
Mengasihi itu sama dengan semua orang tanpa memandang siapapun. Kita harus bisa saling mengasihi. Nah, di sini ada arti mengasihi. Oke, arti dari mengasihi adalah kata dasar dari kasih, berarti memberi, apalagi mencintai, menyayangi. Jadi mengasihi bisa bermakna memberi sesuatu kepada orang lain. Pernah nggak kamu mengasihi temanmu di sekolah ini aja? Pernah? Bagaimana caramu mengasihi temanmu? Gimana? Memberikan di saat dia butuh, misalnya pinjam pena, apalagi pinjam buku, menolong. Pernah menolong temannya? Oke, jadi kalau arti mengasihi kamu sudah paham. Udah paham nggak semua kelompok arti mengasihi itu apa? Memberikan, menyayangi, mencintai, dan memberikan kebutuhan apa yang diperlukan oleh teman ke semua orang. Garis bawahi kepada semua orang. Kita lanjut. Contoh mengasihi seperti apa yang perlu kita terapkan? Ini mengasihi sesama seperti diri sendiri. Coba seperti apa itu? Contoh sederhananya adalah jika kita ingin teman menolong, maka kita juga harus mau menolong teman. Jadi maunya aku aja terus yang ditolong, aku aja yang dikasih jajan. Nggak boleh seperti itu. Berarti kalau kamu mau dikasih orang, kasih dulu kepada temanmu. Kalau kamu misalnya mau ditolong, tolong dululah temanmu. Mana ada orang mau seenaknya dia, pokoknya dia teruslah yang tolong. Oke, contoh yang kedua, jika kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. Kalau menghormati itu contohnya seperti apa? Coba kelas 4. Menghormati apa, perlu hormat gerak terus? Tidak, tetapi dengan perkataan, tetapi dari bentuk tubuhmu juga menghormati orang. Udah tahu di situ orang tua atau guru lagi ngobrol, kamu lewat lalu lalang, itu juga termasuk tidak hormat. Apalagi salah satu menghormati itu mendengarkan. Ini ibu ngomong sama kalian, ngobrol di situ, ngobrol di sana, sama juga itu tidak menghormati orang lain. Oke, contoh yang ketiga, jika kita ingin disayangi, harus kamu sayangi dulu. Karena kenapa yang dikasih Tuhan kepada kita? Manusia, kamu sudah terlebih dahulu Allah yang mengasihi kamu. Jadi giliran kita sekarang mengasihi sesama. Oke, kita lanjut. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Misalnya kalau di rumah, ngapain aja kita kalau di rumah? Kalau mengasihi sesama berarti membantu orang tuamu di rumah, itu juga sudah termasuk mengasihi sesama. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu. Pernah nggak kalian bilang ucapkan terima kasih kepada orang tua? Pernah. Di sekolah, apalagi menolong teman dalam kesulitan. Siapa pernah di sini menolong temannya? Oke, lanjut. Yang kedua, meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak punya. Ini ibu rasa udah sering ya, udah sering dilakukan satu sama lain. Bila perlu, kalau kamu meminjam sama temanmu, cobalah pakai dengan kata-kata yang sopan. Kalau mengembalikannya juga, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Lanjut yang ke mengasihi sesama seperti di lingkungan.
Kalau di lingkungan kita gimana? Di masyarakat, di rumah kita. Apa yang bisa? Membantu tetangga yang lagi kesusahan. Bagus, yang lain. Menjenguk tetangga sakit. Iya, menjenguk tetangga kita yang lagi sakit. Apa Dewi? Ikut kerja bakti. Itu juga sudah termasuk. Jangan membuang sampah dengan sembarangan. Itu paling ibu khususkan untuk anak-anak ibu. Tolong dimanapun kamu, buat dulu, kamu mengasihi dirimu sendiri, berarti sampah yang dimanapun kamu pakai, tolong kamu simpan ke kantongmu kalau kamu tidak sempat membuang atau tidak dekat dengan tempat sampah. Kantongi dulu, dekat dengan itu baru kamu simpan. Jadi biasakan tangan ini jangan gampang membuang sampah. Oke? Nanti menjadi ayat hafalan. Menjadi ayat hafalanmu, bagaimana sih Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita tentang mengasihi. Yuk kita sama-sama membaca dulu. 1, 2, 3, ya. Oke. Ayat hafalannya ini, minggu yang lalu ayat hafalannya ada kan? Bukan Yeremia. Carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Matius berapa? Matius 6 ayat 33. Oke. Jadi yang ayat hafalanmu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian. Sama yang ibu jelaskan tadi. Kalau misalnya teman kamu mau berbuat baik dulu kamu kepada temanmu. Bisa dilakukan kelas 4? Coba ibu putar nanti video. Siap ibu putar, setiap perkelompok bercerita tentang apa yang kamu lihat di video. Bisa? Konsentrasi ya. Seorang anak kecil berusia 10 tahun berdiri di depan toko sepatu, bertelanjang kaki, dan semua wanita itu berkata, Oke. Kamu sudah menonton video tadi? Sudah? Sudah. Jadi setiap perkelompok menceritakan apa yang udah kamu tonton. Itu videonya tentang mengasihi. Bagaimana cara kita mengasihi sesama kita? Coba kelompok yang mana yang duluan maju? Ayo, anak ibu, ayo, siapa? Kelompok siapa dulu? Ayo, maju kelompok 2. Ayo, Dewi nggak apa-apa, maju Dewi. Iya, ayo, cepat sayang. Maju dulu. Oke, dengar. Tidak boleh pilih temannya. Siapa yang mau tampil, nilainya yang bertambah nanti kan? Ada seorang pria kecil yang berumur 10 tahun yang kedinginan dan telanjang kaki. Dia duduk di tengah-tengah tempat duduk situ dan ada wanita yang murah hati melihatnya dan berkata, "Nah, apa yang kamu lakukan di sini?" Dia berkata, Aku sedang memohon kepada Allah untuk memberikan aku sepasang sepatu." Wanita itu terdiam. Dia sangat kedinginan karena cuaca sangat dingin. Wanita ini menggandeng tangannya, membawanya ke toko sepatu. Wanita ini mencarikan kaos kaki untuknya. Dia berkata kepada pramugari, dan kata anak itu, berikanlah aku sebaskom air dan 1 handuk. Wanita itu membawakan dan membawanya ke belakang.
wanita itu berlutut dan membersihkan kakinya. Saat disitulah dia untuk mau pergi, dia lari untuk menggandeng wanita itu kembali. Udah, itu aja. Oke, mana tepuk tangannya? Apa yang kamu tonton tadi? Ceritakan apa yang ditonton. Ada seorang anak kecil yang tidak mempunyai sepatu, dan ada seorang ibu-ibu lewatinya untuk dia melihat anak itu kesusahan, dan dia menggandeng tangan anak itu, membawa dia ke toko sepatu. Dan ibu itu memilihkan kaos kaki untuk dia dan rendam kaki di handuk untuk bersihkan kakinya dan membeli sepatu. Setelah itu mereka membayarnya dan ibu itu mengasih sepatunya untuk anak itu. Lalu ibu itu pergi dan anaknya menggandeng tangan ibu itu. Oke. Mana tepuk tangannya? Najibira. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau tampil? Siapa? Oke, coba kesimpulan dari video itu. Dari kelompok 1 tadi sudah diceritakan tadi tentang mengasihi. Tadi anak kecil itu lagi ngapain? Tidak pakai sepatu atau tidak pakai kaos kaki juga. Mana dia mau pakai kaos kaki kalau nggak ada sepatunya? Nah, lalu ibu-ibu itu melihat. Sama seperti kamu juga melihat orang tua yang perlu dibantu. Jadi itu sebagai contoh supaya kamu juga melihat di sekelilingmu supaya kamu juga peduli. Termasuk mengasihi itu adalah peduli. Nah, ada lagi nanti pekerjaan untuk berkelompok. Nanti masih nilai kelompok yang ketiga sama kelompok yang pertama yang punya nilai poin 10. Nanti ini dari tadi materinya udah Ibu sampaikan, Ibu bagi per kelompok ya. Dibagi per kelompok, kamu kerjakannya di sini aja. Halo kelompok 2, kelompok 1 yang tidak ada nilainya ya. Oke, dikerjakan per kelompok. Nanti bisa juga maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baca yang di buku, ada juga arti mengasihi. Baca dulu. Baik, kita akan mendengarkan persentase dari kelompok 2. Mari kita dengarkan. Oke, mana tepuk tangannya? Lanjut. Dah, kelompok 2 dipersilahkan. Iya. Tugas diskusi kelompok. 1. Apa arti mengasihi sesama seperti diri sendiri? Jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri. 1. Mencintai. 2. Menyayangi. 3. Memberi. 4. Kebaikan hati. 2. Sebutkan 5 contoh tindakan mengasihi sesama di rumah, sekolah, lingkungan sekitar. Di rumah, membantu orang tua, mengucapkan terima kasih kepada orang tua. 3. Menghargai orang tua. Sekolah. 1. Menolong teman yang kesulitan. 2. Meminjamkan pena yang kesulitan. 3. Menghormati guru. Lingkungan sekitar. 1. Mengikuti kerja bakti. 2. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. 3. Apa akibat jika seseorang tidak mau mengasihi sesamanya? Lepas. Mendapatkan dosa dari Tuhan. Semakin banyak yang berantem. 4. Tulislah ayat Alkitab yang menjadi pedoman kelompokmu tentang kasih. Selain Matius 7 ayat 12. Boleh mencari ayat lain seperti Yohanes 13 ayat 34 sampai 35.
atau 1 Yohanes 4 ayat 7. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat yang kita para nabi. Sudah. Sekian. Oke, mana tepuk tangannya? Coba kelompok 1 mereka nilai berapa menurut kamu? Berapa? Oke, dari kelompok 1 dapat nilai 80. Coba dari anak ibu kelompok 3. Bukan. Hasil dari kelompok mereka nilai berapa? Coba kasih. 80. Oke, berarti nilai mereka 85. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 2? Oke. Nah, yang menjadi kesimpulannya tentang mengasihi itu adalah yang pertama. Yang pertama, bagi sesama manusia kita harus peduli. Oke? Kesimpulannya, mengasihi sesama seperti diri sendiri berarti kita menyayangi, menolong, apalagi mengasihi, membuat yang terbaik untuk orang lain. Yang kedua, cara kesimpulannya itu apa? Kasih kepada sesama. Kita harus mengasihi sesama karena, halo, masih ada suara? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, berarti kita sekarang yang mengasihi teman. Seperti nats Alkitab yang tertulis, halo, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal dan pikiranmu. Nah, kalau bagi sesama, itu hukum yang pertama kelas 4, kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap yang ibu sebutkan tadi, segenap jiwa, segenap akal, segenap hati. Nah, kalau bagi yang sesama, kita harus mengasihi sesama seperti diri sendiri. Coba pegang dulu dirimu sendiri. Sayang nggak kamu untuk dirimu? Begitu juga kamu kepada sesama. Harus kamu terapkan arti mengasihi bagi sesama. Nah, yang ketiga, melalui kasih kita belajar untuk tidak egois. Siapa di sini yang suka egois? Udahlah, dialah itu, aku enggak. Nah, harus saling peduli kepada teman. Jangan pula kamu terlalu egois. Oke? Sekarang itu untuk kesimpulannya. Untuk yang maju kelompok tidak usah. Sekarang yang mau ibu tanyakan untuk anak ibu kelas 4 untuk refleksi. Senang nggak belajar hari ini? Ada apa yang udah kamu dapatkan dari pelajaran kita? Kita refleksinya ya. Oke, dengarkan. Pertanyaan yang pertama. Apakah peserta didik sudah memahami materi hari ini? Sudah. Judulnya apa? Iya. Nats Alkitabnya apa? Oke, dengar anak-anak ibu. Sebelum itu kita bernyanyi tentang kasih. Bisa? Ikuti ya. Hei.
3 sama Natania menghadap sama ibu nanti sebentar. Oke, sekarang minggu depan kita akan belajar tentang, tetap juga yang kita pelajari Allah mengasihi dunia, tapi itu kepelajari nanti dari Alkitab. Bagaimana prakteknya? Ibu buat nanti bentuk drama untuk minggu depan. Kita buat bentuk drama per kelompok, lalu kamu presentasikan ke depan. Itu pelajaran kita untuk minggu depan. Duduk rapi. Mana rapimu? Oke, kita tutuplah pelajaran kita hari ini. 1 lipatan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Berdoa yang tenang, tidak ada yang kasak kusuk kesana kemari. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepadamu Bapa yang baik. Hari ini juga Tuhan kami siap melakukan proses belajar mengajar kami. Biarlah Tuhan kami jadi bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya Tuhan untuk anak-anak kami ini bisa mereka terapkan dalam kehidupannya, saling mengasihi satu sama lain, dan bisa juga mereka jadi teladan bagi temannya dan peduli dan tidak egois Bapa. Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami masing-masing supaya kami bisa melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan mengakhiri pelajaran kami ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kami, melanjutkan aktivitas kami juga nanti Tuhan. Berkati anak-anak ini, jaga dan lindungi. Sungguh banyak dosa yang kami perbuat Bapa. Ampuni kami supaya berkat-Mu tidak terhalang. Terimalah doa kami ini Bapa, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Oke, boleh kembali ke kelasnya.